Kalau bapak-bapak punya istri 2 misalnya tuh, datang sama Ustaz Taufik, Ustaz, pilih salah satu, mana saya ceraikan, nikahin, mana yang pingin Pak Ustaz Taufik, saya punya harta, silakan ambil setengah gitu. Kira-kira berat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian hadis arba'in. Kita sampai di hadis yang ke-13, yaitu mencintai sesama muslim. Saya bacakan hadisnya Bapak Ibu. An Abi Hamzah. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hamzah. Abi Hamzah itu adalah laqab dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Anas bin Malik ini semasa kecilnya oleh ibunya sudah dititipkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sini disebutkan khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena semenjak Anas bin Malik umur 10 tahun oleh ibunya diserahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Rasul untuk belajar langsung dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas bin Malik ini menjadi sahabat yang sangat luar biasa, ya, termasuk sahabat yang banyak yang meriwayatkan hadis-hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Semenjak dari kecil, ya, sampai kemudian tumbuh besar, ya, berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung baginda Nabi yang mentarbiyah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, la yu'minu ahadukum, salah seorang kalian tidak beriman, hatta sampai yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, penjelasan singkat dari hadis ini. Hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia, di mana kita diperintahkan untuk mencintai saudara-saudara kita seiman, dan juga ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim
yang serupa dengan hadis ini, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman ahabba ayuzahzaha anin nari." Barang siapa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin dijauhkan dari api neraka. Barang siapa, kata Nabi, ingin dijauhkan dari api neraka, wayat khulal jannata, dan ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah. Pasti semua yang hadir di sini, Bapak Ibu, pengen dihindarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dan Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, kemudian pengen dimasukkan ke dalam surga, lakukanlah amalan ini. Amalan apa itu? Yang pertama, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhiri wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya ketika ia mati, ya, maka kalau ingin masuk surga itu adalah falta'tihi maniyatuhu. Hendaknya ketika dia mati meninggal dunia, pertama, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaknya dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada alam barzakh, beriman kepada yaumul hisab, beriman kepada surga dan neraka. Jadi apa? Orang yang meninggal dunia, kemudian dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu ayyuta ilaihi, dan hendaknya ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Maksudnya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau seseorang ingin dijauhkan dari api neraka, seseorang ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaknya dia apa? Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana dirinya itu juga senang kalau orang lain berbuat baik kepadanya. Nah, ini maka amalan yang Nabi SAW kabarkan, ya, agar seseorang, ya, ketika meninggal dunia mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama, beriman kepada Allah, yang kedua, beriman kepada hari akhir, kemudian apa? Yang ketiga, senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada saudara muslim yang lain juga menunjukkan kadar keimanan kita. Maka semakin besar keimanan seseorang, maka akan semakin besar kecintaan orang tersebut terhadap saudara-saudaranya. Semakin sedikit keimanan seseorang, maka apa? Semakin sedikit kadar kecintaan orang tersebut terhadap saudara-saudaranya. Kalau ada orang, Mbak, ini, ya, ini senengnya apa namanya, gangguin orang lain terus itu, ya. Kalau ada orang itu, kalau orang Jawa bilang sengit, itu apa tuh? Benci, ya, siapapun pokoknya dibenci, gitu ya. Ya. Tinggal di metro, ya, banyak musuhnya, banyak yang dibenci. Gitu. Pindah kemana lagi, banyak musuhnya, banyak yang dibenci. Gitu. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, imannya itu lemah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71, Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman di kalangan laki-laki maupun di kalangan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, antara yang satu dengan yang lain adalah apa? Ya, saling menolong antara yang satu dengan yang lain, bersahabat antara yang satu dengan yang lain, rukun hidupnya antara yang satu dengan yang lain. Nah, ini, Pak. Ya, maka apa? Di antara ciri-ciri kuatnya keimanan seseorang itu apa? Dia berbuat baik kepada orang lain. Suka menolong orang yang kesusahan. Tidak seneng lihat orang susah, Pak, itu. Kalau ada saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia ikut senang, gitu. Jadi kalau kemudian apa? Ya, ada di antara saudara kita yang mendapatkan kesuksesan itu,
terus kok kemudian hati kita itu membenci, Pak. Nah, ini menunjukkan bahwasannya iman kita itu masih lemah. Maka di antara tanda kekuatan iman, kalau kita ingin mengetahui ya iman kita ini bagaimana sih, sudah kuat atau belum sih, bagaimana tandanya, yaitu ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, kita ikut senang. Contoh, Bapak Ibu sekalian, ya jualan buah-buahan, jualan jeruk, jualan mangga, apel dan lain sebagainya, gitu ya. Di sampingnya ini misalnya saya jualan jeruk, ya mangga, dan di sampingnya Ustaz Taufik juga jualan tuh, ya, jualan buah-buahan yang sama. Pada suatu hari itu, Pak, ternyata ya warung punya Ustaz Taufik ini lebih laris daripada warung saya, dan warung saya sepi, Pak. Nah, ini kira-kira bagaimana ini? Ya, saya ini seneng atau kemudian benci, Pak? Benci. Nah, ini contohnya, ini kadar keimanan ini diukur seperti ini, Pak. Kita sama-sama dagang, ya buka lapak, kemudian jualannya sama, kemudian melihat itu, ya saudara kita sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita ternyata jualannya lebih laris itu daripada dagangan kita, Pak. Nah, maka di sini tolak ukur keimanan itu akan didapatkan itu kalau kemudian kita merasa senang gitu. Alhamdulillah Ustaz Taufik laris manis ini, mudah-mudahan barokah Ustaz Taufik gitu. Dan senangnya itu jujur dari dalam hati, ya kemudian lahir dari sebuah senyuman yang ikhlas gitu, Pak. Bukan kemudian masya Allah besok awas kamu, kan gitu ya. Nah, itu namanya kemudian ini keimanannya belum lemah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada saudara kita yang mendapatkan kenikmatan kita ikut merasakan kesenangan itu. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan kita kuat. Namun kalau kemudian ya waduh, ini Ustaz Taufik ini bikin saingan kan gitu ya, maka kemudian kita membenci Ustaz Taufik itu. Bagaimana itu supaya kemudian Ustaz Taufik tidak laku lagi, kan gitu ya. Nah, ini menunjukkan lemahnya keimanan kita. Berat nggak ini kira-kira, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Berat itu. Ya, dan hari ini masya Allah ya banyak yang saingan kayak gini gitu. Apalagi kalau produknya sama tuh, kan gitu ya. Waduh, ini wilayahku ini. Nah, jangan ini ada orang buka di sana ini, kan gitu ya. Wah, ini dapat mengganggu wilayah saya. Pak, santai aja, rizki itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, Mas, rizki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan gini caranya, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya maka seorang mukmin itu ya memiliki keimanan yang kuat apabila ya melihat saudaranya mendapatkan kesenangan kemudian dia ikut bahagia. Ketika saudaranya mendapatkan kesedihan dia ikut bersedih, Pak. Nah, kalau kita ini melihat ada saudara kita yang merasakan kesedihan justru malah kita seneng gitu ya. Saudara kita seneng malah kita sedih gitu. Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan kita belum sempurna. Maka inilah arti dari ya sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai ia itu mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana ia mencintai apa yang ada pada dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita akan mengambil beberapa faidah. Faidah yang pertama, yang dimaksud la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, itu maksud tidak beriman di sini adalah tidak sempurna iman di antara kalian. Ya, bukan tidak punya iman sama sekali, dia punya iman, namun imannya belum sempurna, Bapak Ibu. Ya. Faidah yang kedua, wajib mencintai saudara kita sebagaimana mencintai saudara sendiri. Di sini dikatakan wajib karena ada kalimat ya penafian umum, la yu'minu itu. Sehingga kemudian Pak, wajib bagi kita Pak, untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai saudara kita sendiri. Bagaimana Rasulullah SAW ya mempersatukan antara sahabat,
Muhajirin dan Ansor. Jadi sahabat Muhajirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Ada yang tadinya di Mekah itu orang kaya, kemudian ke Madinah jadi miskin. Ada yang memang kemudian di Mekah itu orangnya biasa saja. Ada memang yang miskin semenjak dari Mekah itu. Sehingga ketika sampai di Madinah, yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW adalah mempersatukan, mempersahabatkan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini. Nah, yang miskin ya disahabatkan sama yang setara kan gitu. Yang kaya-kaya disahabatkan dengan orang kaya, supaya kemudian mungkin ya bisa membantu ya kehidupannya. Karena mungkin kalau orang yang sudah terbiasa hidup kaya gitu Pak ya, itu makannya mungkin tidak mau yang tidak enak itu. Ya, pokoknya yang enak-enak kan gitu ya. Sehingga kalau dikawankan dengan orang kaya itu mungkin punya makanan yang enak, sehingga kemudian apa? Bisa memberikan makanan yang kepada orang yang tadinya kaya itu. Di antara orang yang kaya dari kalangan kaum Muhajirin adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, ini orang yang kaya raya, seorang pedagang, pebisnis yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ketika pindah ke Mekah Al-Mukarramah, ketika itu Abdurrahman bin Auf sudah memiliki istri. Nah, ketika mau pindah ke Mekah Al-Mukarramah, ya diancam Abdurrahman bin Auf ini. Ya, kalau kamu mau pindah, ya, maka kemudian apa? Jangan kau bawa harta-hartamu itu. Tinggalkan semua hartamu. Sana pergi, ngikut sama Nabi Muhammad SAW. Ya, namun ya tidak kami izinkan untuk membawa sepeser pun dari harta yang kau miliki itu. Jadi miskin ini Pak. Ya, maka ketika itu apa? Ya, ada istrinya Abdurrahman bin Auf, ya, yang kemudian apa juga didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai fulanah, engkau pengen ikut sama suamimu atau engkau tetap tinggal di sini? Tidak perlu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau engkau ikut suamimu, maka engkau akan jadi orang miskin. Sudah, suamimu tidak boleh bawa apa-apa itu untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mungkin di jalan nanti juga akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Atau engkau tetap tinggal di sini saja, maka seluruh harta suamimu itu akan menjadi milikmu. Nah, kalau engkau mau mencari suami lagi, banyak di sini pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng. Kamu di sini jadi orang kaya raya, kan ya? Kalau mau menikah masih banyak penggantinya. Ah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu-ibu ini kalau suruh milih ini di sini, milih ikut suami atau tetap tinggal di rumah, ibu-ibu? Jujur banget itu Pak ya. Nah, jadi apa? Ya, kalau ikut suami gitu ya, nanti kemudian apa? Sudah jadi miskin itu. Ya, pindah dari Mekah ke Madinah. Harta nggak boleh dibawa, ikut suaminya yang miskin itu. Nanti di jalan juga belum ada jaminan, bisa jadi dibunuh itu. Ya. Bisa jadi nggak sampai ke Mekah ke Madinah. Atau yang kedua tetap tinggal di Mekah bersama orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Tapi kemudian apa? Nanti harta suaminya itu jadi milik ibu semua gitu ya. Kalau mau nikah lagi masih banyak yang lebih ganteng daripada suami ibu-ibu sekalian. Milih pindah, hijrah atau tetap tinggal di rumah ibu-ibu? Hah? Yang bener ibu-ibu, hijrah atau tinggal di rumah? Ibu-ibu bingung gitu. Kalau mau ikut hijrah, suami juga sudah agak jelek kan gitu ya. Nanti mati di jalan pula kan gitu ya. Kalau nggak hijrah jadi kaya raya, kemudian apa? Ya dapat suami baru yang lebih ganteng gitu. Wah itu. Ternyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri Abdurrahman bin Auf ini memilih tetap tinggal di Mekah. Berangkatlah Abdurrahman bin Auf itu sendirian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang tadinya kaya ditinggalkan seluruh kekayaannya. Keluarganya ditinggal seluruh keluarganya, akhirnya sampai kemudian apa? Ya berhasil sampai di Madinah,
maka oleh baginda Nabi SAW disahabatkan, dipertemukan Abdurrahman bin Auf ini dengan seorang sahabat Ansor yang kaya. Namanya Abdullah bin Rabi'ah atau siapa, saya lupa. Sehingga kemudian dipertemukan dengan sahabat Ansor yang kaya pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Supaya apa? Diharapkan bisa menghibur hati Abdurrahman bin Auf ini, Pak. Coba bayangkan, Pak, orang yang kaya raya, bergelimang harta, punya keluarga, biasa hidup enak, kemudian ditinggalkan semuanya. Itu kan kesedihannya berlipat-lipat, Pak, daripada orang yang hijrah yang memang dari awalnya nggak punya apa-apa gitu loh. Nah, hijrah itu memang nggak punya duit, ya, miskin itu kan, ya sudah enjoy aja kan, berangkat itu. Sampai sana miskin lagi, udah terbiasa, Pak, itu. Tapi Abdurrahman bin Auf ini kemudian apa? Terbiasa dengan hidup kaya itu tadi. Maka kemudian Rasulullah mempersahabatkan itu. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini dengan sahabat Ansor yang kaya raya. Melihat sahabatnya yang kesusahan itu, maka sahabat Ansor ini mengatakan, wahai Abdurrahman, sesungguhnya aku adalah orang yang kaya raya di Madinah ini. Kalau engkau mau, maka kemudian silahkan ambil setengah dari hartaku, supaya kau kemudian apa? Yang tadinya kaya, ya tidak terlalu miskin-miskin amat lah. Masih punya harta yang banyak, bisa jadi kau masih menjadi orang kaya di Yatsrib ini, di Madinah ini. Nah, engkau tinggalkan anak dan istrimu ini. Saya memiliki 2 istri, kata sahabat Al-Ansor tersebut. Pilih salah satu, mana yang kau suka, saya ceraikan, silahkan engkau nikahi. Nah itu coba, Pak. Ini luar biasa ini. Ya, ini betul-betul sempurna keimanannya, Pak. Nah, ini. Kalau bapak-bapak punya istri 2 misalnya itu, datang sama Ustaz Taufik, pilih salah satu, mana saya ceraikan, nikahin, mana yang pingin Pak Ustaz Taufik. Saya punya harta, silahkan ambil setengah gitu. Kira-kira berat nggak itu, bapak-bapak? Berat kan gitu ya, berat itu. Nyari istri susah pula itu, masam kan gitu ya. Nah, ini dikasih orang kan gitu loh. Nah ini maka kemudian berat. Tapi kemudian karena kadar keimanan sahabat Ansor ini luar biasa. Ya. Namun kemudian apa, Abdurrahman bin Auf ini levelnya bukan seperti kita, Pak. Itu. Kalau kita yang ditawarin, alhamdulillah gitu ya. Mana alhamdulillah semuanya kita ambil itu. Abdurrahman bin Auf enggak. Ya. Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberkahi keluargamu. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, dullani ila suq, tunjukkan aku di mana pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Nah, itu, Pak, mau dikasih istri, mau dikasih harta, tidak mau. Nah, apa? Dullani ila suq, mana pasar Mitru itu, mana itu. Apakah kemudian ya sudah saya minjem duit dulu gitu untuk modal dagang? Enggak, Pak. Cuman dullani ila suq, tunjukkan kepadaku pasar. Abdurrahman bin Auf berada pada titik terendah, tidak punya duit apa-apa. Habis itu ngidling ke pasar, Pak. Yang muncul nih pasar itu, dilihat kondisi pasar, ya. Kemudian apa? Ada orang bawa unta, Pak. Untanya saya beli. Ya, dengan harga 30 juta, ya. Tapi nanti uangnya tunggu dulu ya. Nanti sampai pasar agak siangan, nanti insya Allah saya bayar. Ya. Insya Allah saya nggak bohong itu. Didatangi, Pak, orang-orang penjual unta itu, sehingga kemudian apa? Ya dijualkan sama Abdurrahman bin Auf. Beli harga yang sama, dijual dengan harga yang sama, dan Abdurrahman bin Auf dapat untung. Luar biasa. Bagaimana dapat untungnya? Ketika beli 1 ekor unta, ya, yang nanti bayarannya nanti, Pak, kalau unta ini sudah laku dulu kan gitu ya. Nah, setiap unta itu punya apa namanya, alas ya untuk duduk itu. Apa itu namanya, Ustaz Topik itu? Pelana. Ada pelana unta itu. Ya, maka kemudian apa? Pelana untanya dicopotin sama Abdurrahman bin Auf, kemudian apa? Dikumpulkan untanya, dia beli dengan harga yang sama, dijual dengan harga yang sama pula. Cepet, Pak, maka untanya habis. Terus dapat pelana itu, pelananya dijual itu, jadi dapat untung dari pelana unta itu. Pelananya dijual, maka kemudian apa? Dapat duitnya dijadikan modal sehingga jadi orang kaya raya.
Dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaya miskin itu sebenarnya tergantung mindset seseorang berarti itu. Ya kan? Bukan tergantung berapa besar warisan yang didapatkan, Pak, bukan itu. Ya, kaya miskin itu berarti tergantung isi yang ada di otak kepalanya itu. Ya, Abdurrahman bin Auf itu enggak bawa apa-apa gitu. Ya, akhirnya kaya kembali. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dari kisah ini menunjukkan betapa sahabat Ansor ini sempurna keimanannya melihat saudaranya Abdurrahman bin Auf yang dalam kondisi kesusahan, maka kemudian ikut merasakan kesusahan tersebut dan dibantu dengan bantuan yang sangat luar biasa. Faedah yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, wajib meninggalkan hasad, gitu ya. Karena orang yang hasad pada saudaranya berarti tidak mencintai saudaranya seperti ia mencintai pada dirinya sendiri, gitu ya. Ini maka kan nggak boleh hasad, Pak. Kalau ada saudara kita mendapatkan kesenangan, kita ikut senang, gitu. Berarti kalau saudara kita mendapatkan kesenangan, kita sedih, itu berarti kan kita iri terhadap saudara kita, Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mengerikan sekali terkait dengan hasad ini, ya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-hasad huwa al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasati. Ya. Ini apa? Hasad itu kita tidak seneng kalau saudara kita mendapatkan kenikmatan, itu hasad, Pak. Ya. Kenapa orang itu bisa hasad? Karena kemudian melihat kelebihan yang ada pada kawannya, Pak. Dan para ulama mengatakan wala budda min kulli ni'matin hasidin. Dan sudah menjadi suatu kepastian setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasad terhadapnya. Ini hati-hati, Bapak Ibu. Tadi apa? Disebutkan nikmat apa saja yang dimiliki itu pasti ada orang yang hasad, Pak. Ya. Maka saya ingat nasihatnya Gus Kautsar itu. Beliau mengatakan, Anda gitu, kalau ada orang umur 30 tahun, umur 35 tahun, umur 40 tahun, kok nggak ada orang yang hasad terhadap orang tersebut, maka hidupnya bermasalah, Pak. Ya. Saya ulangi, Pak. Kita masuk umur 30, 35, 45. Kok hidup kita anteng-anteng saja, tidak ada orang yang hasad dengan kita, maka hidup kita bermasalah, gitu, Pak. Ya, ini banyak sekali kita mengajar gitu, mengisi pengajian para umahat yang ada itu, kalau pertanyaan ya seputar itu, Pak Ustadz, kita punya dagangan, Pak Ustadz, saya dagang ini pasti ada kawan saya yang ngikut apa yang saya kerjakan, gitu ya. Pak Ustadz, itu ya, dulu ada kawan saya yang baik sama saya, Pak Ustadz, tapi hari ini sudah nggak kenal lagi sama saya. Saya nggak tahu, dulu baik, waktu sama-sama fuqara wal masakin itu, waktu sama-sama susah baik itu. Ya, ketika saya usaha, kemudian usahanya berkembang, ini kemudian apa? Ya tidak baik lagi. Nah, ini Ustadz, dulu ini kalau sama saya baik, sekarang benci sama saya, gitu ya. Ini bapak-bapak ini yang umurnya 40, gitu ya. Ya, pasti 40 itu sudah sukses-sukses gitu, Pak, kan ya. Ya, sudah melewati masa 30, 35, 40 gitu ya. Ya, pasti kemudian apa? Pernah di dalam hidup ini kok kemudian apa? Banyak orang yang hasad, banyak orang yang nggak suka sama kita itu. Alhamdulillah, Pak Ustadz, sampai sekarang nggak ada. Berarti bermasalah hidupmu itu, kan gitu ya. Lah kenapa? Berarti kalau tidak ada orang yang hasad dengan kita, berarti kita tidak sukses, Pak, itu loh. Ya, nggak ada yang kelebihan yang kita miliki sehingga orang kemudian tidak hasad terhadap kita. Ya. Ustaz Topik jualan kambing itu kok santai aja, nggak ada orang yang hasad itu. Loh, ini berarti kambingnya belum gini kan itu. Ya. Kalau kemudian apa? Wah, Ustaz Topik ini. Ya, oh berarti ya jualan kambingnya sudah laris manis itu, Pak. Ya. Orang usaha itu, Pak, kalau sedang susah itu ya, oh nggak dilihat sama orang itu, Pak. Wah, itu paling kasihan ya. Mas Sam itu hidupnya susah kayak gitu. Misalnya Mas Sam itu bisnis pakaian misalnya.
Wah, itu sudah keliling ke sana kemari itu. Waduh, kasihan sekali itu. Orang nggak akan memperhatikan. Tapi ketika bisnisnya Mas Sam ini berkembang kan gitu, orang kemudian akan melihat dan memperhitungkan, Bapak Ibu. Wah, ini kok jadi kaya gini nih. Tuyul jangan-jangan ini kan gitu ya. Jangan-jangan kan gitu, Pak ya. Ini saya pernah bertemu dengan bapak-bapak yang Masya Allah, yang beliau tinggal di suatu kampung, Pak. Ini bukan di Mitro gitu ya. Ya, beliau tinggal di suatu kampung, beli rumah kan gitu ya, sampai kemudian diusir sama warga kampung itu gara-gara kemudian dituduh jadi babi ngepet gitu, Pak. Ya, sampai istrinya itu stres gitu. Akhirnya kemudian pindah. Orangnya, Pak, Masya Allah, tabarakallah, rajin sholat 5 waktu di masjid itu. Ya, Pak Ustadz, saya dulu Pak Ustadz itu dituduh itu yang macem-macem, Pak Ustadz. Padahal orang nggak tahu saya ini jualan kelinci, jualan burung dara, sampai pergi ke Palembang, Pak Ustadz. Nggak pernah kemudian ya jarang pulang itu, dagang ke sana kemari gitu. Waktu saya miskin, ya udah dibiarin, nggak ada orang yang ribut, Pak Ustadz. Waktu dulu saya miskin itu kan gitu ya. Ketika bisnis saya berkembang, membangun rumah dan lain sebagainya, baru kemudian orang ini jadi kaya raya. Wah, omongan yang bermacam-macam, Pak, itu. Akhirnya sampai kemudian beliau ya, dijual itu rumahnya, kemudian pindah ke tempat yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian apa? Wala budda min kulli ni'matin hasidin itu ya. Ya, dan setiap nikmat itu ada orang yang pasti hasad ya, terhadap nikmat tersebut itu. Jadi semakin besar kesuksesan seseorang itu, Pak, maka semakin besar dan semakin banyak orang yang hasad terhadap dirinya. Ya. Maka kalau ya yang kita lihat saja, Pak, orang sukses dalam hal apapun itu ya, pasti kemudian yang hasad semakin banyak. Kalau pengen nggak dihasatin sama orang, ya sudah itu, nggak usah sukses sama sekali itu ya. Nah, itu. Sehingga kemudian tidak memiliki kelebihan yang membuat orang lain iri gitu. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu kan baper nih, Pak, bangun usaha ini, Pak Ustadz kok kenapa saya dibenci gitu. Saya sampaikan, Bu, nggak usah mikirin orang lain. Yang penting prinsip dalam hidup satu, kita senantiasa berada di atas jalan yang benar, itu, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ini jalan yang lurus. Satu itu prinsip hidup, Bapak Ibu, kita senantiasa berada di atas jalan yang benar, jangan sampai berada di atas jalan yang bengkok. Yang kedua, jangan sampai kemudian kita mendalimi orang lain, Pak. Baik dengan perkataan kita, baik dengan tindakan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Habis itu, Bapak Ibu, konsentrasi terus. Kalau kita usaha sungguh-sungguh dalam usaha kita, kalau kita bekerja sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, namun pegang dua hal itu. Ya, yang pertama apa, Bapak Ibu, senantiasa berada di atas jalan yang benar. Yang kedua, jangan sampai nyalain orang. Gitu. Ini bukan hadis, bukan apa, Pak. Ini nasihat ibu saya itu kan gitu ya. Kan gitu ya. Kamu itu kalau jadi orang sudah sing penting ya di jalan yang lurus, di jalan yang benar, kemudian ojo sampai nyalai wong, nyakiti wong ya dengan perkataanmu maupun perbuatanmu. Dan bekerjalah sungguh-sungguh di bidangmu itu, bismillah, Pak. Nah, itu syarat dua itu, Pak. Ketika kemudian kita bersungguh-sungguh ini, ya, misalnya Ustaz Topik berbisnis itu sudah berada di atas jalan yang benar, ya, jadi wong bener, jalani lurus gitu, Pak ya. Kemudian tidak pernah nyalani wong, tidak pernah ganggu wong. Kemudian Ustaz Topik sukses gitu. Kemudian banyak orang yang tidak suka gitu. Maka orang yang tidak suka ini tidak akan bisa memberikan pengaruh apa-apa sama Ustaz Topik itu. Walaupun orang yang tidak suka ini pasti akan mendoakan, mudah-mudahan itu segera jatuh itu Ustaz Topik itu. Maka kalau kita sudah memenuhi dua syarat itu, Bapak Ibu, kita berada di atas jalan yang lurus, kita tidak pernah mengganggu orang, kemudian kita sukses, orang mendoakan kita jelek, balik itu doanya kepada orang yang berdoa itu. Jadi jangan takut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini banyak kasus terjadi kemudian takut gitu. Aduh Pak Ustadz bagaimana itu? Ya, dibenci sama orang kemudian risau gitu. Gelisah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dua itu, di atas jalan yang lurus, kita tidak pernah mendalimi orang lain, tidak pernah ya ngerusuin orang lain dengan perkataan kita, dengan tindakan kita. Bismillah. Orang mau mendoakan jelek, balik gitu. Doa yang jelek itu balik kepada
dirinya. Tapi kalau kemudian apa? Kita berbuat salah, sudah nyeleweng gitu Pak ya. Kemudian kita mendalimi orang lain tidak suka sama kita, dongo ya, itu bisa hancur kita Pak itu. Ya. Dua prinsip itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya ada tingkatan-tingkatan hasad Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasad ini juga berbahaya Bapak Ibu. Itu dapat kemudian apa? Menghanguskan amalan-amalan kita. Naudzubillah min dzalik. Kita rajin sholat, kita rajin zakat, kita rajin ngaji, kita rajin qiraatul Quran, Pak. Tapi timbul hasad di dalam hati kita itu, maka disebutkan di dalam hadis itu, hasad itu ya akan membakar amal-amal yang kita kerjakan sebagaimana api itu membakar kayu, Pak. Habis itu. Ya, maka hati-hati sekali dengan hasad ini. Bahkan kalau kita melihat sejarah yang menjadikan iblis itu, yang tadinya menjadi ya ketuanya malaikat itu, sehingga kemudian menjadi makhluk yang terlaknat itu gara-gara apa Pak? Hasad yang ada pada dirinya itu Pak. Ya, ini maka ya berusaha semaksimal mungkin. Nah, bagaimana cara mengobatinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar tidak timbul hasad pada diri kita ini? Ya. Ada saudara kita kok lebih sukses, gitu. Ada saudara kita kemudian apa? Urusannya lebih mudah, lebih banyak hartanya daripada kita, pokoknya banyak lebihnya gitu. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kemudian kita ya tahu ilmunya. Satu, ya rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah rizki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Yang kedua, ada hikmah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu berikan. Maka ada dua kemungkinan itu. Pak Ustadz ini kawan saya itu Pak Ustadz, padahal itu usahanya tidak bersih sama sekali, tapi kaya raya Pak Ustadz. Ini bisa jadi istidraj Pak. Istidraj itu apa? Dilulu sama Gusti Allah. Ada orang pekerjaannya nggak bener tapi kok kaya raya itu. Alah, kata siapa Pak Ustadz, ini pekerjaan saya haram tapi saya banyak duitnya. Itu namanya istidraj Pak. Tidak mungkin tenang hatinya orang seperti ini. Istidraj itu dilulu. Seperti kemudian apa? Ada anak kecil sedang batuk pilek gitu. Kemudian apa? Beli es balon itu. Sama ibunya kemudian wis umbi kabeh itu esnya tuh. Minum sampai habis itu ya. Waktu itu namanya istidraj itu Pak. Ya ada anak kecil kemudian apa? Penekan gitu ya kalau dulu kita Pak ya. Ya kemudian menek wit kambil apa menek wit rambutan itu. Kemudian ada orang tua kita marah itu. Woi sing dhuwur sisan, ngono ya. Itu namanya istidraj itu Pak ya. Ya, sudah sing dhuwur nang pucuk kan gitu. Sambil bawa sapu itu Pak kan ya. Nah, itu. Maka itu namanya istidraj. Kalau ada orang yang tidak berada di jalan yang benar namun hartanya banyak Pak Ustaz kaya raya ini, enggak usah kemudian kita iri, ini istidraj. Ya, kita lanjutkan sebentar. Oh iya juga ya, ini aja nggak bener kaya raya. Wah kalau gitu saya ngikut-ngikut lah. Jangan Pak. Kalau ada saudara kita yang berada di atas jalan yang benar Pak, kemudian kok kaya raya, oh Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang baik terhadap orang ini. Satu, orang ini memang kemudian apa? Sudah pantas untuk kaya Pak. Allah Maha tahu ini orang sudah cocok untuk kaya ini. Sehingga kemudian apa? Akan memberikan kemanfaatan yang banyak bagi orang lain. Pak Ustadz, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, miskin terus sampai nggak kaya-kaya kan gitu. Nah, mungkin kemudian apa? Oh kita ini belum pantas untuk kaya itu. Gitu. Mungkin kalau kita diberikan kekayaan yang banyak, ya kita nggak mungkin masuk masjid Al-Hikmah ini gitu. Pergi ke mall sana, ke diskotik kan gitu ya, dengan harta yang kita miliki. Maka Allah Maha tahu ini. Oh orang ini kalau dikasih duit banyak ini, nah, nanti jadi ya saudele dewe kan ya, sehingga kemudian dicukupkan sehingga kemudian apa? Dia bisa merasakan nikmat dalam kehidupannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya inti dari hadis yang kemudian kita sampaikan ini, ya ini sebenarnya masih banyak pembahasannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya satu, ya tanda kuatnya keimanan seseorang yaitu kita merasa senang apabila apa? Saudara kita mendapatkan kenikmatan. Nah, itu tadi. Ada dua orang ya, bakul buah, saya sama Mas Topik jualan buah, buka lapak bareng gitu ya.
Punya saya kok nggak laris, punya Ustaz Topik laris kan gitu. Nah ini Pak di situ. Kalau saya seneng, alhamdulillah kan gitu ya. Itu berarti kuat keimanannya. Kalau saya tidak suka, tunggu besok ya. Saya hancurkan buah-buahnya itu kan gitu ya. Nah itu berarti menunjukkan apa lemahnya keimanan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, baginda Nabi mengabarkan barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaknya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kemudian apa? Mencintai saudaranya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Said yang sudah menyampaikan tentang materi yang sangat penting untuk kita, apalagi di era sekarang. Terutama anak-anak kita ini penting juga kita ajarkan. Tapi bukan anak-anak kita juga, karena kita orang dewasa juga begitu. Nah, termasuk itu kebalikannya itu saling bully kalau sekarang gitu ya. Bully-bully ini kan udah marak sekali. Itu sangat bertentangan. Kenapa biasanya membuli itu? Karena merasa dirinya lebih baik, orang yang dibully itu lebih rendah daripada dirinya. Nah, kalau kita belajar hadis ini, insyaallah maka tidak akan ada di perasaan kita untuk merendahkan, apalagi membuli orang lain yang mungkin nampak lebih kurang daripada kita. Padahal itu perasaan kita saja. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas salah dan khilaf pada Allah, astagfirullahaladzim. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 مضية.